Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianinda Sulistiorini, NRP 5212.044. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan sebuah star skema data warehouse dengan studi kasus Fitchim Inc. Yang pertama akan kita paparkan dulu studi kasusnya. Sebuah perusahaan bernama Fitchim Inc. ingin mengetahui revenue yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Untuk memudahkan hal tersebut, maka dibentuklah sebuah data warehouse yang mengintegrasikan seluruh data untuk menghitung revenue perusahaan. Apakah data warehouse itu? Data warehouse didefinisikan sebagai kumpulan subjek data yang terintegrasi, bervariasi, dan non-volatil. Kegunaan dari data warehouse adalah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya, karakteristik data warehouse. Karakteristik apa sajakah yang membentuk sebuah data warehouse? Yang pertama adalah orientasi subjek. Orientasi subjek ini yang dimaksudkan adalah data warehouse dibuat untuk keperluan khusus. Seperti contohnya ketika kita ingin melakukan pengambilan keputusan dalam penjualan, dalam supply chain management, atau dalam customer relationship management. Data warehouse dibuat untuk keperluan khusus dari perusahaan. Yang kedua adalah integrasi data. Dalam melakukan proses bisnis, perusahaan biasanya menggunakan berbagai sistem. Untuk menggabungkan data-data dari sistem tersebut, perusahaan membutuhkan sebuah data warehouse sehingga data-data dari setiap sistem yang ada, khususnya dalam penjualan atau supply chain management, bisa digabungkan. Selanjutnya adalah non-volatil. Data warehouse tidak bersifat seperti database yang terupdate setiap saat. Data warehouse biasanya digunakan hanya dalam kurun waktu tertentu untuk menganalisa sebuah data dalam jangka waktu tertentu, sehingga data warehouse hanya relevan untuk jangka waktu tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, setiap unit data akan relevan dengan waktu tertentu. Data warehouse memiliki dimensi waktu, sehingga data warehouse sifatnya tidak sama seperti database. Kemudian revenue. Apakah itu revenue? Revenue adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah uang yang diterima atau pendapatan oleh perusahaan. Jumlah ini adalah jumlah kotor atau sering dikenal sebagai omset penjualan. Revenue adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Sebelumnya, mari kita pelajari struktur database Fitchim Inc. Fitworld Gym, Operational Database, Entity Relationship Diagram, dan tabel yang ada di dalamnya. Tabel-tabel yang ada di dalamnya terdiri dari member, membership, sales transaction, one day pass, pass kategori, merchandise. Kemudian membership dihubungkan dengan member apabila seorang member melakukan pembayaran membership. Kemudian one day pass dihubungkan kepada member ketika member melakukan pembelian. Sales transaction dihubungkan kepada member ketika member melakukan pembelian melalui suatu metode seperti kartu kredit dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimanakah cara pemodelan data warehouse? Data warehouse dan OLAP dibangun berdasarkan multidimensional data model. Pada model ini diperlukan yang pertama adalah tabel fakta dan yang kedua adalah tabel dimensi. Apakah itu tabel fakta? Tabel fakta berisi numerik yang memiliki ciri-ciri panjang, kurus, dan besar, serta sering berubah dan berguna untuk melakukan pengukuran. Tabel dimensi, kolom yang bersifat deskriptif, kecil, pendek, dan lebar, yang berguna untuk melakukan filtering atau penyaringan, dan didasarkan pada atribut dimensi. Nah, sekarang mari kita melakukan pembuatan star skema. Yang pertama, tentukan data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan revenue. Data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan revenue adalah pelanggan yang membeli produk itu siapa saja,
jumlah produk yang dibeli itu berapa, dan produk apa saja yang terjual kepada pelanggan. Sehingga perusahaan mengetahui berapakah pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan-pelanggannya. Hal inilah yang nantinya akan menentukan dimensi dari sebuah data warehouse. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dimensi. Sebelumnya tadi, data yang diperlukan adalah sebenarnya pelanggan dari perusahaan itu siapa saja sih? Dari pelanggan-pelanggan itu, maka kita akan tahu barang-barang apa saja yang mereka beli. Setelah dari barang-barang yang mereka beli, akhirnya kita tahu bahwa pemasukan perusahaan sebesar sekian. Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi pelanggannya terlebih dahulu. Di data sebelumnya, di data yang dimiliki oleh FitGym Inc., dia memiliki dua tabel. Yang pertama tabel member dan tabel special event. Dari sini kita bisa melihat bahwa member adalah pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan FitGym Inc. Sedangkan di special event kita memiliki corporate customer ID. Corporate customer ID ini mengidentifikasikan pelanggan namun dengan kategori yang berbeda, yaitu corporate. Selanjutnya adalah untuk mempermudah pengambilan data, maka kedua tabel ini harus digabungkan menjadi satu dimensi yang setara. Menjadi sama-sama dimensi pelanggan dari FitGym Inc. Dimensi pelanggan FitGym Inc. akhirnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi masing-masing pelanggan diberikan primary key pelanggan. Kemudian, selanjutnya adalah diberikan kategori pelanggan. Sebelumnya, karena kita mengambil pelanggan dari dua tabel yang berbeda, yaitu member dan special event, di situ ada dua jenis pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan member atau individual, dan yang kedua adalah pelanggan corporate. Nah, dari situ maka untuk memudahkan pengidentifikasian pelanggan, maka dibentuklah dimensi pelanggan atau dimensi customer, di mana telah dibentuk primary key-nya dan juga kategorinya, sehingga memudahkan perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan mereka. Selanjutnya, dari identifikasi pelanggan, apa saja barang-barang atau jasa yang dibeli oleh pelanggan. Nah, sebelumnya tadi dijelaskan bahwa data warehouse hanya relevan untuk waktu tertentu. Maka, ketika kita ingin melakukan analisa dengan menggunakan data warehouse, kita harus menentukan dimensi waktu dari sebuah data warehouse. Ada berbagai tabel yang memuat tanggal di sini. Yang pertama tabel member, dia memuat tanggal pembayaran membership. Yang kedua adalah sales transaction yang memuat tanggal berapa transaksi dilakukan. Yang kedua adalah past date. Kemudian yang ketiga adalah event yang dilakukan oleh corporate. Tanggal-tanggal ini tidak memiliki struktur yang sama. Sehingga untuk melakukan identifikasi dimensi waktu, diperlukan struktur yang sama dari tanggal-tanggal tersebut. Maka dibuatlah sebuah dimensi waktu yang mengidentifikasikan struktur yang sama. Dimensi ini saya beri nama dimensi periode. Dapat kita lihat di sini bahwa ada sebuah primary key yang diberikan yang mengidentifikasikan hari, tahun, dan bulan. Primary key ini akan membantu setiap data untuk mengidentifikasikan tanggal, hari,
bulan, dan tahun yang sama dengan menggunakan primary key. Selanjutnya adalah produk yang akan dibeli atau produk yang telah dibeli. Bagaimana kita mengidentifikasi dimensi sebuah produk? Identifikasi produk dilakukan untuk melihat produk apa saja yang terjual beserta jumlahnya. Nah, caranya adalah carilah data yang memuat data atribut harga yang menjadi keterangan dari produk. Setiap produk yang dimiliki oleh Fitchim Inc. atau produk atau layanan atau jasa yang dikeluarkan oleh Fitchim Inc. pasti menginginkan sebuah value dari pelanggan. Value tersebut adalah price yang menjadi pemasukan dari perusahaan Fitchim Inc. Maka kita harus mencari tabel-tabel yang memiliki atribut harga untuk mengidentifikasikan produk mereka. Nah, setelah itu kita mengetahui data tabel yang memuat daftar harga. Yang pertama adalah membership, yang kedua adalah merchandise, yang ketiga adalah one day pass, dan yang keempat adalah special event. Selanjutnya, setelah daftar harga tersebut kita ketahui, maka kita tahu bahwa itulah produk atau jasa yang ditawarkan oleh Fitchim Inc. Kemudian kita buat dimensi produknya. Dimensi produk ini melakukan penambahan primary key di mana di dalam tabel dibuat sebuah primary key untuk memudahkan mengidentifikasi produk-produk. Selanjutnya, diberikan produk kategori. Tabel-tabel yang memiliki harga tadi terdiri dari 4 tabel, yaitu membership tabel, merchandise tabel, one day pass tabel, dan special event tabel. Nah, dari sini kita memberikan produk kategori kepada membership, merchandise, one day pass, dan special event untuk mempermudah perusahaan dalam mengidentifikasi produk dan jasa apa saja yang mereka miliki. Nah, langkah selanjutnya adalah tadi kita sudah mengidentifikasikan dimensi-dimensi apa saja yang akan kita buat di data warehouse. Selanjutnya adalah kita identifikasikan fact table-nya. Dari dimensi yang pertama yaitu dimensi pelanggan yang memiliki primary key customer. Kemudian dimensi yang kedua yaitu produk yang memiliki primary key product. Dan kemudian periode yang memiliki primary key periode atau periode waktu atau tanggal. Nah, maka dari ketiga dimensi, tabel dimensi ini, kita akan memiliki sebuah tabel fakta, di mana tabel fakta tersebut terdiri dari sebagian data pada pelanggan, sebagian data pada periode, dan sebagian data daripada produk, sesuai dengan tanggal tertentu yang diinginkan oleh perusahaan untuk menghitung sebuah revenue. Maka tabel faktanya adalah sebagai berikut. Tabel fakta revenue memiliki foreign key customer, kemudian memiliki foreign key product, dan memiliki foreign key tanggal atau date. Nah, di sini di dalam tabel fakta revenue kita memiliki tambahan quantity dan amount. Quantity dan amount ini bertujuan untuk menghitung revenue yang ada. Quantity adalah jumlah produk yang dibeli yang didapatkan dari data customer itu tadi. Kemudian amount adalah harga dari produk-produk yang dibeli tersebut. Sehingga perusahaan mengetahui revenue yang ada pada perusahaan mereka dan pelanggan-pelanggan yang membelinya berapa, produk apa saja yang dibeli, kemudian dalam periode waktu seperti apa. Inilah star skema sebuah data warehouse yang akan dibuat untuk memudahkan Fitchim Inc. dalam menentukan revenue dari perusahaan.
Sekian video keterangan dari saya mengenai pembuatan star skema Fitchim Inc. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.